rumah sakit kita, Bangil, kalau mau diadu rumah sakit pemerintah daerah sampai Banyuwangi, berani kita? Berani. Dan nomor 1 katanya. Berani. Pasuruan ke timur ya? Ya. Berani. Kita beratas stunting sampai ke titik nol. Titik nol ya. Titik nol. Saya optimis. Oh iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Team Lover Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di acara Jawara Jagongan bersama Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan, di mana dengan tema kesehatan masyarakat tanggung jawab siapa. Untuk membahas tema tersebut telah hadir pada kesempatan kali ini dari Komisi 4 dan beliaunya merupakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Ada Pak Andre Wahyudi, Pak atau yang biasa dikenal dengan Awi. Sehat Pak Awi? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ibu Nikmah Jamilah atau yang biasa dipanggil dengan Ning Mila. Ibu sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Semakin cerah juga ya Bu ya. Asalkan jangan dilanjutkan terus. Dan narasumber yang ketiga ini merupakan anggota dewan yang berasal dari Pasuruan Timur. Ada Bapak Ahmad Soleh atau Haji Soleh, Abah Soleh. Selamat sehat Pak ya. Baik, Tim Lovers, di mana kita ketahui bahwa selama ini di Kabupaten Pasuruan ini telah berjalan UHC yang mana banyak sekali manfaat yang sudah didapatkan atau dinikmati oleh masyarakat atau masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dan seperti kita ketahui bahwa sampai dengan akhir awal 2026 ini ada 59,98% yang sudah menikmati daripada UHC tersebut. Banyak hal yang akan kita bahas karena UHC itu apa dan apa bedanya dengan BPJS, serta juga nanti terkait dengan stunting, juga terkait dengan rencana dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk membangun rumah sakit di wilayah Pasuruan Selatan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang-bincang dengan para narasumber yang berkompeten. Namun perlu diketahui juga bahwa untuk Komisi 4 ini yang diketuai oleh Bapak Andre Wahyudi atau AW, ini selama ini memang terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, tentunya dalam hal mendapatkan perhatian pemerintah terkait pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta. Baik, yang pertama kita langsung ke Pak Andre Wahyudi. Ya, kita langsung ke tengah saja karena beliaunya di tengah, jadi baik Pak Andre Wahyudi, terkait dengan UHC Pak. Kemarin pada awal 2026 ini untuk pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan ini mendapat penghormatan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan UHC di Kabupaten Pasuruan, di mana UHC tersebut juga menjadi salah satu opsi ataupun salah satu hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, karena di situ kan memang gratis ya. Nah, sebetulnya UHC itu apa sih Pak Andi? Ya, UHC itu bahasa Maduranya itu Universal Health Coverage. Yeah. Jadi kesehatan yang di-cover secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Memang secara ketentuan UHC itu mestinya dari setiap pemerintah daerah itu harus bisa mengcover. Tapi per 2026 ini tidak semua daerah bisa mencukupi UHC. Karena kebutuhan UHC ini kan cukup tinggi sekali.
Memang ada apresiasi dari pemerintah pusat apabila kita sudah di atas 90% atau mendekati 100%. Yang perlu diketahui yang pertama, kita alhamdulillah Kabupaten Pasuruan itu punya dana bagi hasil cukai yang cukup tinggi. Mungkin salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi dari penyusunan perangkaan di APBD, UHC kita itu di-cover melalui cukai, dana bagi hasil cukai. Itu kalau tidak salah per 2023. Nah, sampai sekarang per 2026 angka yang kita pasang kemarin pada saat APBD penyusunan di 2026 kurang lebih hampir 180 miliar. Nah, yang perlu diketahui yang akhir-akhir ini untuk masyarakat di Kabupaten Pasuruan, kalau dulu di 2024-2025 sopo siro sopo ingsun yang berKTP Pasuruan itu pasti di-cover oleh UHC. Nah, hari ini karena mepeknya anggaran dan segala macam, maka hari ini yang belum tercover di dalam UHC itu ada kriteria lagi, seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat juga terkait dengan pemutusan PPI JKN yang ada di pusat yang lagi ramai, yang orang-orang kemarin dapat KIS tiba-tiba nggak dapat. Intinya dapat jaminan kesehatan gratis mau bentuknya kayak apapun, tiba-tiba diputus. Dan itu datanya cukup banyak sekali. Nah, ternyata di pusat itu lagi menata didesain tidak semua desil. Jadi desil itu kan ada sampai 10 desil ya. Jadi di pusat itu juga dibenahi lagi pendataannya menjadi hanya di sampai desil 5. Jadi ada kategori yang sangat miskin, rentan miskin, dan seterusnya. Nah, sama di Kabupaten Pasuruan juga seperti itu. Jadi permasalahan ini tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, tapi di seluruh pemerintah daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia. Contoh di beberapa daerah yang di luar dari Kabupaten Pasuruan, contoh Malang, kita sempat ditanya dari teman-teman Malang, DPRD Malang, di Malang itu malah nggak mampu untuk bayar wajib. Untuk mengcover, karena cukainya juga masih besar Kabupaten Pasuruan, mereka pakai DAU, sementara DAU kan dipotong. Kita tahu Kabupaten Pasuruan, yang pasti dana transfernya dipotong kurang lebih 600 miliar. Terus kita ada kebutuhan untuk saudara-saudara kita yang sudah diangkat menjadi P3K, yang awalnya tidak ada anggaran, yang harus kita siapkan. Sekarang kan kurang lebih hampir 900 miliar yang harus kita siapkan di luar rutin. Kira-kira seperti itu. Kalau umumnya kita APBD kita 4 triliun, kemarin bisa untuk A, B, C, D sampai Z, infrastruktur dan seterusnya, kesehatan dan seterusnya. Nah, hari ini dari 4 triliun kita kan sudah dipotong 600. Nah, akhirnya dari keterbatasan anggaran tadi itu, hari ini pemerintah Kabupaten Pasuruan kita sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Bupati. Beliau tetap concern terhadap jaminan kesehatan gratis kepada warganya. Walaupun akhirnya kita harus tidak seperti dulu. Dulu istilahnya itu semua yang berKTP Pasuruan itu bisa di-cover melalui UHC. Nah, bukan hanya karena keterbatasan anggaran, tapi kita juga asasnya adalah keadilan. Jadi masyarakat yang kemarin kategorinya mampu ataukah tidak mampu, semuanya akan di-cover oleh UHC, kecuali orang yang sudah punya jaminan kesehatan yang lain, maknanya bisa mandiri, ya toh. Kadang yang mampu bisa membayar jaminan kesehatannya sendiri, walaupun di luar dari BPJS, semuanya pakai swasta yang lain, ataukah di BPJS sendiri. Yang akhirnya masyarakat yang tidak mampu yang belum tercover itu kan masih banyak. Nah, ini yang data hari ini yang lagi dibenahi. Dan kalau ngomong panjang terkait UHC, prinsipnya adalah begini. Yang penting masyarakat Kabupaten Pasuruan yang benar-benar tidak mampu, kalau ada kendala, nanti bisa kontak di kami, kita akan bantu teman-teman Komisi 4, tidak hanya saya, mungkin si Pak Soleh, ataukah Neng Mila, ataukah teman-teman yang lain. Prinsipnya adalah seseorang itu harus dikategorikan masuk di desil 1 sampai 5. Melalui apa? Melalui operator di desa. Jadi desa nanti yang akan menyampaikan bahwa si A ini memang kategorinya adalah tidak mampu. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya beliaunya bisa tercover melalui UHC. Nah, prosesnya bagaimana dari desa tadi menyatakan bahwa ini si A ini adalah masuk di dalam desil 1 sampai 5.
nanti ada surat pengantar dari puskesmas, nanti bisa disampaikan ke rumah sakit milik pemerintah daerah, ataukah wilayah timur di rumah sakit. Mas Awi, selama ini DPR sudah melihat adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena di lapangan fakta yang terjadi, ini beberapa kali masyarakat itu bingung. Ya. Di saat tengah malam ataupun pada waktu-waktu tertentu hari libur, mereka mengalami sakit, kemudian harus masuk ke rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah yang diharuskan untuk melakukan penyesuaian atau mengurus administrasi untuk masuk ke UHC tersebut. Sedangkan mereka juga awam karena minimnya sosialisasi. Nah, ini apa langkah yang dilakukan oleh Dewan tersebut? Kita kemarin pada saat pembahasan, kita menyepakati dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan di Dinas Kesehatan utamanya, bahwa untuk aktivasi UHC itu yang pasti adalah di Vaskes pelayanan pertama. Otomatis di seluruh puskesmas, di 33 puskesmas di seluruh Kabupaten Pasuruan. Berikut juga di rumah sakit, di RSUD Bangil itu juga ada namanya kayak semacam mall pelayanan publik yang intinya di situ juga bisa mengaktifkan UHC. Jadi tidak melihat pada saat hari libur ataukah tanggal merah, karena Mas Bupati juga memerintahkan kepada seluruh puskesmas itu sekarang 24 jam on call. Jadi maknanya tidak hanya UGD, tapi juga di pelayanan administratifnya itu juga harus beres. Jadi apabila ada, sekali lagi ada masyarakat yang tidak mampu, yang butuh pelayanan kesehatan, tetap kita menyarankan utamanya adalah ke puskesmas yang terdekat untuk mendapatkan vaskes pertama. Trouble hari ini karena PBIJKN juga dipotong, trouble hari ini rata-rata pada saat mau migrasi ke UHC, mereka masih punya tanggungan BPJS. Yang mungkin dulu mereka bekerja pada suatu perusahaan, yang akhirnya perusahaannya kolaps, mereka akhirnya berhenti, dan tidak bisa membayar, tidak bisa melanjutkan jaminannya tadi itu biasanya problemnya di situ. Nah, selama ini kita istilahnya itu setengah tutup mata, yang emergency kita eksekusi di situ. Nah, kalau ini karena keterbatasan anggaran, kalau kita pakai sistem yang kemarin kita tidak bisa. Makanya dari masyarakat yang punya tertanggung yang lebih dahulu itu diharapkan diberesi dulu tertanggungnya, bisa dicicil dengan BPJS. Catatan sudah dicicil ya? Tidak dicicil. Semuanya ada tanggungan 3 juta, 4 juta bisa dicicil. Itu nanti pihak dari Minkes yang akan memfasilitasi itu. Yang penting nanti orang itu mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan baik dan gratis. Jadi supaya datanya dia pribadi itu bisa termigrasi ke UHC. Jadi selama belum termigrasi ya tidak bisa. BPJS tidak akan meng-on-kan UHC-nya. Prinsipnya kan begini, kalau BPJS secara personal, pribadi itu kan seseorang yang mampu, dia membayar secara pribadi kepada BPJS. Ataukah teman-teman yang sebagai buruh tertanggung oleh perusahaan, kan begitu. Kalau UHC ini adalah pemerintah daerah yang membayar. Nah, secara administratif, kalau umpamanya ini masih belum terselesaikan tanggungannya lama, itu tidak bisa di-on-kan. Jadi harus diberesi. Nah, UHC ini akan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Ya semoga kita bisa bisa terus menganggarkan terkait UHC. Karena kalau sampai terjadi trouble kira-kira akhirnya seperti perusahaan yang akhirnya pemerintah daerah tidak sanggup bayar, ribet lagi urusannya gitu loh. Makanya harapannya seperti itu. Nah, mungkin juga ada beberapa skema usulan kemarin biar tidak ribet. Karena satu sisi itu yang diuntungkan sebenarnya kalau mau namanya perusahaan, walaupun itu adalah BUMN, BPJS itu juga sangat diuntungkan pada saat pemerintah daerah harus membayar 180 miliar. Apakah mungkin ya kita nanti akan berdiskusi kepada pemerintah daerah kalau memang mampu ya. Kalau yang mungkin yang tidak di cover, apakah kita siapkan skema seperti yang dulu kayak Biaskesmaskin pakai SKTM dan ya kira-kira kayak gitu biar cepat penanganannya. Jadi kalau pakai itu hitung-hitungan saya paling mentok 70-80 miliar dicandolin di Dinkes atau RSUD selesai setiap tahun orang sakit Tapi kalau kita ke BPJS kan bayarnya 180, itu kan dipakai nggak dipakai kan hilang uang. Nah, kira-kira kayak gitu. Karena ya kita nggak tahu ya, prinsipnya kan kita pemerintah itu kan nggak boleh berbisnis sama rakyat. Nah, BPJS kan sekarang dengan segala aturan yang terbaru kan sangat ribet sekali. Prinsipnya kan bagaimana kita di DPRD utama Komisi 4
bagaimana masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Itu kan kuncinya. Nah, mungkin skema-skemanya nanti akan bisa ditata ulang apabila nanti ini terlalu banyak yang bermasalah dalam artian kurang cepat migrasi ke UHC. Selama ini wakil rakyat tahu nggak sih Pak, khususnya untuk Komisi 4 ini, bahwa masih ada masyarakat yang belum mengikuti atau masuk ke BPJS? Tahu, di data kan ada. Makanya sekarang ada syarat administrasi itu harus dikunci dari 1 sampai 5. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan operator di pemerintah desa bahwa si A ini memang kategori tidak mampu, baru itu bisa dimigrasi. Kira-kira seperti itu. Dan itu sudah disampaikan wakil rakyat ke pemerintah? Ya, sudah. Makanya harapannya semua orang tidak ingin sakit ya, semua orang tidak ingin sakit. Tapi kita tidak mau bergeming dengan takdirnya Tuhan. Tapi paling tidak hari ini kan pemerintah daerah sudah menyiapkan. Kalau bisa ya bisa segera dicek lah. Memang kategori gini, untuk aktivasinya bagaimana? Sementara ini UHC itu kira-kira kayak gini. Bagaimana cara kita tahu kita sudah masuk UHC atau tidak? Ataukah bagaimana cara kita mendaftar untuk menjadi peserta UHC? Kira-kira kan seperti itu. Iya, betul. Sementara ini kira-kira ketentuannya dia harus sakit dulu. Betul. Dia harus sakit dulu, baru dilayani di fase pertama, baru bisa difasilitasi. Kira-kira kayak gitu. Setelah tadi kita ngobrol dengan Pak Andre Wahyudi, tentunya kita akan beralih ke Ibu Nikmah Jamilah, Ibu ya. Bu, kalau terkait dengan stunting di Kabupaten Pasuruan ini, kita ketahui bahwa awal 2025 ini ada penurunan sampai dengan 4,17%. Tentu ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah yang luar biasa karena bisa menekan angka stunting itu sendiri ya. Nah, ini berkaitan dengan MBG, Bu. Ya, ini berkaitan dengan MBG. Apakah MBG ini juga membantu nantinya ke depannya, bisa membantu daripada untuk menekan angka stunting di Kabupaten Pasuruan? Terima kasih. Menangani stunting di Kabupaten Pasuruan sendiri ada gerakan yang namanya Kasih Bersanding Mesra, yang fokusnya adalah pemenuhan gizi, nutrisi harian pada anak-anak. Dengan adanya MBG yang setiap hari dikasihkan itu, jadi anak-anak yang biasanya di rumahnya itu mungkin makanannya kurang bergizi, jadi dapat setiap hari dapat itu sudah meningkatkan nutrisi dari anak-anak tersebut, sehingga anak-anak stunting terutamanya di Kabupaten Pasuruan yang dulu 2019 itu 22,50, 2020 20,5 dan sekarang 4,17. Bu, berkaitan dengan stunting ini kan tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak, tapi juga bisa dari orang tua saat mengandung ataupun saat si ibu ini waktu belum menikah, mulai dari proses dia hidup sendiri, berumah tangga. Nah, ini juga gizinya akan mempengaruhi nanti terhadap kelahiran anaknya. Nah, berarti ini kan untuk pemerintah sendiri, apakah selama ini sudah melakukan hal tersebut sebagai langkah untuk meminimalisir, menekan daripada angka stunting ini? Ya, dari angka stunting ini dimulai dari pranikah. Sebelum pranikah pendaftaran itu sudah ada pemeriksaan kesehatan. Terus kemudian ibu hamil mulai awal dilihat dari lingkar lengannya, yang kalau kurang dari 13 ini berarti calon anaknya banyak ke stunting. Begitu juga dengan orang-orang yang juga lanjut usia. Di desa juga didata orang-orang yang lanjut usia, dari permakanannya tiap hari ada pemberian nutrisi dari desa. Itu yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk pengawasannya sendiri, Bu, untuk pengawasan ataupun jenengan mengikuti angka yang terus bergerak dari tahun ke tahun, ini kan di awal tahun 2026 ini ya. Kalau kita mencatat kemarin di awal 2025 ini di 4,17%. Mungkinkah sekarang ini sudah menjadi turun 3%, Bu? Kalau penurunan saya rasa insya Allah akan ada lagi. Optimis. Kenapa? Ya optimis sekali, karena mulai setiap anak-anak
kami contohnya kami dari pondok anak-anak yang mau menikah itu pranikah aja sudah disuruh daftar, disuruh daftar baik kesehatannya, baik apanya, terus bahkan disuruh olahraga dan bahkan ada penyuluhan sendiri dari KUA agar bayi nanti yang dilahirkan tidak stunting. Itu yang dilakukan pemerintah sekarang. Ada arahan khusus Bu untuk tempat-tempat yang diindikasi adanya banyaknya masyarakat yang gizi buruk? Kalau setahu saya kalau indikasi satu desa ada yang stunting paling hanya 1-2 saja. Nggak mungkin banyak, saya nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu, setahu saya nggak tahu ya. Kalau yang jelas itu setiap desa pasti ada gitu. Kami lihat dari jumlah anak-anak TK playgroup yang perkembangannya sulit, yaitu kita dapat berita dari situ. Terakhir Bu, dari jenengan ke pemerintah, ke dinas kesehatan terutama ya, ini terkait dengan stunting ini apa yang pernah jenengan arahkan untuk peningkatan meminimalisir jumlah gizi buruk ini? Ya pertama saya kepingin pemberian nutrisi telur dan susu. Kan karena stunting itu dimulai dari anak-anak balita ya, balita dan TK. Itu kepinginnya di TK dan playgroup ataupun yang lainnya posyandu rutinkan susu telur. Seperti dulu tahun berapa itu susu dan telur itu rutin, tapi kalau sekarang kan enggak. Apa katanya posyandunya? Nah itu yang kalau dirutinkan telur dan susu, insya Allah anak-anak itu jadi kebiasaan minum susu. Kalau sudah minum susu, insya Allah gizinya akan membaik. Tapi meskipun demikian juga upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk menekan stunting ini tentunya sudah maksimal ya? Iya, sudah maksimal. Sudah maksimal. Nah, ini terkait dengan anggaran juga tadi yang disampaikan bahwa kalau dulu ada susu, ada telur, namun sekarang kok mulai ada perubahan kan seperti itu. Mungkin ada saran nanti ke depan Bu untuk anggaran-anggaran tersebut untuk stunting itu? Selain stunting, kita kan hari ini konsen di angka anak tidak sekolah. Angka anak tidak sekolah. Ya, yang kemarin dilonceng Mas Bupati untuk gerbang kembar itu yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan. Ini kan kira-kira kan permasalahannya sama. Jadi permasalahannya di bawah, kenapa anak-anak ini tidak sekolah? Itu kan ternyata kan cukup tinggi juga, 19.000 sekian katanya. Nah kira-kira seperti makanya treatmentnya, penanganannya juga berbeda. Kemarin kalau tertinggi nggak salah Kecamatan Keraton malah. Yang anak tidak sekolah tadi. Permasalahannya itu apa? Ada yang konversi pada saat di lembaga pendidikan dari pondok pesantren kan ada beberapa yang tidak bisa terikut di masuk di dapodik. Satu, kedua anak itu sekolah tapi ternyata dia single parent, orang tuanya akhirnya tidak punya akte kelahiran atau KKK. Atau kan memang dia benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. Yang tidak sekolah harus kerja yang ngewangi bapak, orang itu sawah dan segala macam. Ini kan kategorinya kira-kira seperti itu. Makanya tadi kira-kira treatmentnya apa untuk angka stunting? Ya beda-beda masing-masing kecamatan. Tidak bisa di Pasuruan Tengah, Timur, Barat. Contoh di angka tidak sekolah tadi itu pun yang tinggi malah di Keraton. Di Keraton Pasuruan Tengah malah. Nah itu karena apa ya? Mungkin kira-kira treatmentnya sama. Malah Mas Bupati sudah bagus, sudah merintahkan para camat untuk membantu mengidentifikasi di masing-masing wilayah kerjanya untuk pendampingan bagaimana angka anak tidak sekolah itu menurun. Nah, tapi kalau stunting ini progresnya sudah cukup luar biasa kan, hampir semua pihak bergerak bersama Dinkes, RSUD, terus PKK juga melalui Posyandu. Ini kan semua bergerak bersama, apalagi ditunjang ada program nasional MBG dan segala macam. Ini sudah menurut saya sudah sangat cukup menekan angka stunting yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tinggal bahasanya nyisir aja lah, tinggal perlakuannya harus seperti apa. Baik, Teng Lover, tadi kita sudah membahas beberapa poin di mana ada berkaitan UHC, terus juga ada penambahan ataupun upaya dari pemerintah berkaitan dengan antara UHC dan BPJS yang disampaikan oleh Pak Andri Wahyudi. Juga ada terkait dengan penekanan stunting di Kabupaten Pasuruan. Nah kemudian kurang lengkap rasanya karena ini berkaitan dengan kesehatan, terkait dengan pelayanan rumah sakit, karena selama ini yang kita tahu di Kabupaten Pasuruan ini masih ataupun sudah ada 2 rumah sakit yang ada di Pasuruan Timur, Pasuruan Tengah, dan yang belum ada Pasuruan Barat ataupun Pasuruan Selatan. Ini mungkin bisa digabung jadi satu. Berkaitan dengan hal tersebut, ini Pak Soleh ini yang akan kami
bagaimana langkah-langkah dari DPRD untuk memberikan saran, untuk mengajak kepada pemerintah daerah itu untuk melengkapi fasilitas kesehatan berkaitan dengan rumah sakit umum daerah. Pak Soleh, Siap. ini Pasuruan Gradi sudah ada, Bangil sudah ada rumah sakit. Ini Pandaan sampai dengan Prodadi belum ada, Pak. Ini rencana terkait dengan pembangunan rumah sakit di wilayah jalur Surabaya Malang ini bagaimana? Terkait dengan Dewan kepada pemerintah. Ya, terima kasih. Jadi memang karena kesehatan adalah termasuk kebutuhan dasar manusia, maka ini menjadi atensi yang sangat serius, khususnya dari Pak Bupati Haji Rusdi. Karena kita tahu wilayah Pasuruan ini sangat luas. Bayangkan kalau kita naik kendaraan dari perbatasan dengan Probolinggo sampai perbatasan dengan Sidoarjo, mungkin tidak cukup 2 jam. Apalagi kalau dari jalur bawah ya, Pak ya? Iya, jalur konvensional. Ya. Dari ini sampai ke Malang ya mungkin 1 jam, 1 jam setengah. Artinya apa? Bahwa antara kebutuhan dengan kemampuan anggaran yang ada ini ya taruhlah memang masih belum bisa mengimbangi. Untuk itu pemerintah daerah yang awalnya kita hanya punya 1 rumah sakit di Bangil, maka beberapa tahun yang lalu didirikan rumah sakit di Grati untuk melayani kebutuhan pengobatan bagi masyarakat khusus yang di wilayah timur. Nah, untuk bagaimana memberikan layanan kesehatan yang menuju ke kesempurnaan atau yang ya termasuk peralatan, kami dari Komisi 4 sudah sering membahas terkait dengan apa kita tanyakan pada pihak rumah sakit ketika kita ada rapat kerja, apa yang menjadi kebutuhan, terus kalaupun sampean sebutkan apa kebutuhannya, terus dari peralatan atau tenaga medisnya atau apa, yang ujung-ujung adalah kebutuhan terkait yang berhubungan dengan anggaran. Nah, untuk itu maka kita harus lebih bijak untuk bagaimana anggaran yang ada ini bisa sesuai dengan dari tingkat urgensinya. Nah, berhubungan dengan layanan kesehatan dan sebenarnya ini panjang nanti saya bicara. Maka semangat daripada Bapak Bupati, karena beliau juga punya 33 program prioritas, diantaranya adalah layanan kesehatan. Maka beliau ketika setelah dilantik pada tahun anggaran 2025 kemarin di PAK, kita sudah menganggarkan untuk DED akan direncanakan akan dibangun rumah sakit satu lagi di wilayah perbatasan dengan Malang, tepatnya di Kecamatan Purwodadi. Lahannya sudah ada, sehingga karena anggaran ini sangat terbatas, maka diproyeksikan nanti untuk pendirian rumah sakit yang baru ini diambilkan dari dana cukai. Yang awalnya dana cukai itu, ya kata Pak Ketua tadi, Mas Andre, bahwa Indonesia Pasuruan ini termasuk mendapat dana cukai terbesar se-Indonesia karena banyak pabrik-pabrik rokok yang berdiri di wilayah Kabupaten Pasuruan yang kita cintai ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kemarin sebelum ada efisiensi ini di tahun 2026 ini, kemarin kita untuk dapat dana cukai itu kurang lebihnya sekitar 480-an atau berapa tepatnya, lebih tepatnya saya kurang. Spesifikasinya. Ya, pemangkasannya sangat signifikan. Separuh dari itu 200 sekitar 40 atau 200 berapa. Sedangkan dana cukai ini adalah dana yang untuk penggunaannya ya terikat. Ada aturan-aturan yang tidak bisa kita merencanakan untuk kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dari pemberian dana cukai tadi itu. Kalau wacana rumah sakit pembangunan rumah sakit di selatan ini kelihatannya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya Pak ya? Ya, tapi hanya wacana. Tapi yang betul-betul konkret kemarin ketika Pak Bupati ini baru dibuatkan DED-nya.
Untuk langkah-langkahnya memang baru dibuatkan di idenya. Nah, memang kan untuk sebuah program apalagi di situ strategis. Nah itu kan yang harus DID dulu. Desain engineering itu. Untuk lahannya sendiri di ada di situ di sekitaran Eksital ya? Iya, Eksital. Bekas itu pasar itu. milik Pemda. Sudah ada lahannya. Bukan bekas pasar, bekas perencanaan untuk pasar. Untuk pasarnya dulu ya, belum ya. Untuk mengimbangi Belum dari pasar. Mas Adi itu kan sudah dari beberapa tahun yang lalu kan ya untuk peraturan. Justru malah yang Grati ini dibangun duluan. Ya. Karena memang mungkin melihat urgensi tadi ya, kebutuhan dari. Nah ya nambahin Pak Soleh ya. Jadi selain DID itu kan detail engineering design. Jadi untuk apa sebelum dibangun ada desainnya. Tapi saya yakin bukan hanya DID Mas Bupati, tapi juga visibility. Kelayaan dalam artian ini memang perlu enggak, butuh enggak. Iya. Sebenarnya sasarannya itu bukan masyarakat barat dalam artian mohon maaf, bukan kita terlalu yang Gempol, Pandaan dan sekitarnya, bukan. Tapi justru di Purwodadi itu untuk saudara-saudara kita yang ada di pegunungan. Tutur ya? Ya Tutur, Tosari, yang mereka itu kalau main ke Raji, apalagi kan Grati tidak mungkin Pak. Betul. Kalau mereka ada serangan jantung, ada penyakit mendadak itu yang terlalu jauh, dan rata-rata saudara kita di pegunungan itu larinya ke Lawang atau ke Malang kan gitu Pak Soleh. Makanya Pak Bupati, Mas Bupati melakukan visibility kajian statisnya dan memang layak untuk didirikan di Pasuruan Selatan. Jadi otomatis menyingkronkan aset dari pemerintah daerah yang mungkin dan nol jalan itu ya di itu yang di X perencanaan untuk pasar buah atau pasar apa pasar wisata itu di sisanya itu yang rencana mau dibangun sama dan itu Mas Bupati serius yang dulu mungkin wacana yang dulu sebelumnya karena apa kami di Komisi 4 dan perencanaan sudah ada. Waktu itu. Lu iya tahun kemarin. DP-nya ya sudah ada. Kalau nggak salah, ya 25 itu kalau nggak salah ketemunya pra desain itu diskusi itu waktu itu hampir 50-60 miliar itu bangunannya saja belum isinya. Tapi itu tertuang di dalam peraturan daerah. Perda tinggi. Nah, itu kan menunjukkan keseriusan Mas Bupati. Tapi memang pada saat mau pelaksanaan ternyata hari ini efisiensi di semua lini. Jadi tidak memungkinkan. Jadi bagaimana sekarang dengan PBIJKN yang di pusat dipotong karena desilnya harus dibatasi 5, kita ngikuti UHC kita dibatasi sampai desil 5. Terus dengan sekarang hari ini berbagai macam penyakit dan okupansi atau tingkat hunian yang harus rawat inap juga tinggi. Maka hari ini tidak hanya di Cukai saja, tapi karena rumah sakit PLUD itu harapannya mereka bisa membeli atau menambah peralatan infrastruktur masing-masing baik di Bangil atau di Raji itu pakai dana mereka sendiri. Contoh sekarang, kalau dulu rawat inap itu di kelas 3 itu boleh 4 orang. Hari ini tentang BPJS tidak boleh, harus maksimal 3. Karena memang seorang direktur rumah sakit itu harus punya daya imajinasi yang kuat atau visioner lah bahasa. Jadi tidak semuanya itu harus dibeli alatnya. Contoh untuk hemodialisis atau cuci darah. Itu kita tidak perlu beli alatnya, tapi kita cukup dengan perjanjian kerjasama. Karena faktanya hari ini di 21 mesin di Bangil ya, itu nganternya luar biasa. Maka kemarin di Rumah Sakit Bangil nambah lagi. Di Grati hari ini kan tidak ada. Di Grati insya Allah di tahun ini akan ada untuk mesin cuci darah. Nah itu bagian dari kreativitas dari para direktur atau manajemen di rumah sakit tadi itu. Jadi satu sisi kita harus berkreatif karena sisi anggarannya memang cukup lemah hari ini, cukup potongannya luar biasa. Tapi tuntutan pelayanan kesehatan harus prima. 24 kecamatan dan 33 puskesmas semuanya harus 24 jam on call untuk UGD-nya, termasuk rawat inapnya, termasuk untuk aktivasi UHC. Aktivasi UHC 24 jam. Kalau yang saya tahu belum maksimal. Makanya kan baru sekarang, makanya kita kemarin dorong. Artinya begini, pada saat kita ngomong kesehatan gratis, semua dibiayai oleh pemerintah daerah sudah dianggarkan angkanya segitu. Tapi pada faktanya hari ini dengan kekuatan teknologi yang luar biasa, kenapa kok hanya hari-hari kerja saja? Betul. Ya kan, kira-kira kan maknanya begitu. Makanya kita sama dorong
ke pemerintah daerah, dan bupati ternyata juga punya inisiatif yang sama akhirnya. Makanya baru ini kan bulan Februari toh. Jadi kita mulai tata kuatkan tidak hanya secara infrastruktur, secara IT, tapi nanti di masing-masing puskesmas ada plakatnya besar, ada 24 jam 24 semua akan dipasang kayak. Termasuk juga driver ambulans sekarang untuk PKM puskesmas itu 24 jam kan? Iya. Kalau kemarin-kemarin ada beberapa rumah sakit puskesmas yang jam kerja saja, tapi lepas masuk bulan Februari ini beda kan? Iya. Nah, sudah beda. Makanya yang tadi balik lagi yang terkait Pasuruan Selatan untuk dibangun rumah sakit, ya kan kasihan saudara-saudara kita yang di kosan, ditutup. Sebisa mungkin masyarakatnya sakit itu di cover di fasilitas kesehatan pemerintah daerah, begitu kecamatan, di puskesmas ya, apakah di rumah sakit pemerintah. Jadi biar feedback kapitasi yang tadi masuk lagi. Dan kemarin kita bongkar kapitasinya ternyata lebih tinggi swasta. Itu loh masalahnya. Yang terjadi selama ini memang seperti yang tadi iya, kita yang nganggarin, kita yang muatin, mestinya kan kapitasi ya bonusnya buat teman-teman nakes kita sendiri lah di rumah sakit. Makanya saat kita tekan kayak gitu, berarti kita juga harus introspeksi untuk menguatkan di pelayanan, mulai rawat inap dan segala macamnya. Kalau kita mengarahkan harus di rumah sakit pemerintah daerah, sementara kita enggak pelayanannya enggak ditambahi lagi dan segala macam, ya antriannya juga akan kira-kira seperti itu. Iya, ini masih kita ke Pak Soleh lagi ya coba ya. Pak Soleh, ini kan tadi disampaikan ditambahi sama Pak Andre terkait dengan anggaran ini. Ini ada solusi nggak sih sebetulnya? Gini Mas ya, maka dari itu di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa yang sempat disinggung juga oleh Pak Ketua, anggaran kita sebelum efisiensi ini kan kisaran 4, berapa T. Ya. Sekarang sejak dana transfer daerah itu sekitar 594 pengurangan dana transfer. Kemudian pemerintah daerah dapat tanggungan beban kewajiban untuk membayar P3K ini sekitar 380 miliar. Belum lagi terkurangi dari ini tadi dana cukai. Yeah. Jadi kalau saya kalkulasi itu ya wis plus minus 1 T. Jadi 30%-an atau sampai 35% ini pengurangan anggaran, potensi anggaran yang ada di Kabupaten Pasuruan. Maka kepala daerah, Bapak Bupati ini betul-betul sangat ini untuk menata anggaran ini. Kita sebagai Komisi 4 khusus di bidang kesehatan, kita juga harus linear dengan apa yang menjadi semangatnya Pak Bupati. Artinya begini, khusus kalau penjenengan tadi menanyakan terkait dengan anggaran, ada semangat kita ini di satu sisi kita bisa bagaimana untuk bisa menghasilkan PAD dari layanan kesehatan ini. Nanti saya jelaskan apa PAD-nya. Kemudian di sisi lain juga kita masih dituntut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang sekarang ini sering menjadi persoalan di khususnya 2 rumah sakit daerah di Kabupaten Pasuruan. Yang pertama adalah termasuk kebutuhan untuk ruang rawat inap atau TT, tempat tidur untuk rawat inap. Sehingga upaya kita juga kemarin ikut memberikan support di rumah sakit Grati yang aula itu juga dimodifikasi bisa ditambahkan untuk menjadi rawat inap. Ada gedung di sebelahnya baru yang awalnya masih digunakan bukan untuk rawat inap, itu juga sekarang sudah mulai difungsikan untuk rawat inap juga. Ya, karena kami sering sidak sehingga kami banyak tahu. Kemudian di Bangil kami memang sering dapat telepon dari masyarakat, Pak ini gimana saya tidak dapat ini tempat untuk inap dan sebagainya. Kami telepon direkturnya bingung. Ya Alhamdulillah Pak Bupati kemarin menyerahkan ke kantor Dinas Kesehatan, diserahkan ke rumah sakit untuk dijadikan tambahan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, termasuk dicukupinya peralatan yang memang di situ tidak semua rumah sakit daerah punya. Sehingga MRI. Nah, sehingga dengan adanya alat ini maka justru banyak dari pemerintah atau rumah sakit dari luar daerah itu bisa datang ke kita untuk kebutuhan dengan alat yang namanya untuk MRI tadi itu. Artinya kalau semua peralatan lengkap, dokter spesialis di semua bidang ada, saya pikir nanti banyak masyarakat itu tidak usah melirik ke luar daerah. Nah, lain lagi yang ada di wilayah selatan, apa yang sampaikan Pak Ketua tadi, selain memang untuk bisa mengakomodir kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah
Selatan ya Purwodadi, Purwosari, Tutur, termasuk Potosari, lebih-lebih Tosari. Sejauh ini kalau kita lihat mereka itu karena urusan nyawa mereka yang lebih gampang ini supaya cepat dapat layanan ya harus ke Malang, khususnya ke Lawang. Kalau harus ke Bangil, walaupun mereka itu jiwa ke daerahnya sangat kuat, tapi ini masalah nyawa ya maka tetap mereka harus kesana. Ini sangat disayangkan ketika kita sudah berupaya untuk mengumpulkan anggaran ini untuk penyediaan ya, layanan kesehatan bagi masyarakat tadi ini, tapi yang menikmati daerah lain, kan sayang kan? Iya betul. Nah di sana nanti manfaatnya kalau kita dirikan rumah sakit di wilayah selatan, selain bisa mengakomodir kebutuhan layanan bagi masyarakat di bidang kesehatan, di sisi lain kita juga bisa menghentikan ya bocornya anggaran keluar daerah. Ya. Dengan demikian nanti pendapatan pemerintah daerah ini khusus ya barangkali kalau memang dari hasil dari layanan kesehatan ini minimal uang itu sirkulasinya tetap ada di dalam daerah. Itu semangat kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Berarti selama ini memang masih ada kebocoran. Banyak ya. Ya khusus di wilayah selatan. Saya pikir mayoritas masyarakat bukan bocor. Artinya Iya, yang menikmati bisa kita sistematiskan untuk mendapatkan pendapatan secara legal. Kira-kira gitu kan, bukan bocor. Ya, memang faktanya kita fasilitasnya tidak punya. Andai kan kita punya fasilitas selain pelayanan kesehatannya kan juga kapasitasnya buat teman-teman nakes. Kira-kira kayak. Setelah ini daripada nih untuk membiayai keluar. Kalau kita punya fasilitas sendiri kan lebih cepat, lebih enak pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Ya, di sisi lain dari uangnya perputarannya tidak sampai keluar daerah, kembali ke kita. Betul. Nah makanya itu untuk saat ini rencana yang akan di rumah sakit di Pasuruan Selatan ini masih menunggu dari pusat juga ya Pak ya? Ya. Kita dorong terus lah. Yang jelas kemarin kita diskusi dengan Pak Bupati tetap masih bersemangat untuk bagaimana itu dengan cara apa prioritas itu jadi prioritas. Baik, tim Lovers itu tadi terkait dengan rencana pembangunan rumah sakit di Pasuruan Selatan, di mana saat ini masih terkendala dengan anggaran. Namun meskipun demikian, dari wakil rakyat ataupun DPRD tetap mendorong pemerintah seiring dengan keinginan dari Pak Bupati Rusdi. Baik, Tank Lovers, tadi kita sudah membahas banyak berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dari Kabupaten Pasuruan, di mana pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini dari narasumber Jawara yang merupakan Komisi 4 ada Pak Ketua Mas Andrea Wahyudi, juga ada Pak Haji Soleh dan juga ada Neng Mila. Di mana kesimpulan dari semuanya adalah bahwa kesehatan itu tanggung jawab siapa? Tentunya ini akan nanti disampaikan atau diuraikan oleh beliau-beliaunya nanti bahwa tanggung jawab kesehatan itu apakah tanggung jawab dari pemerintah, apakah dari kita sendiri, dari masyarakat atau dari mana? Nah mungkin ada pesan-pesan atau penyampaian kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan Pak, juga masyarakat lain terkait dengan kesehatan selama ini, karena memang selama ini pemerintah Kabupaten Pasuruan juga masih terkendala dengan pembiayaan atau anggaran baik itu UHC maupun untuk fasilitas dari rumah sakit yang ada di Pasuruan ini. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, mungkin dari Pak Soleh dulu. Ya intinya khusus masalah kesehatan akan lebih baik kita berperilaku untuk tindakan secara preventif. Artinya sebelum kita sakit kita jaga kesehatan dengan pola atau pola hidup yang sehat. Jadi makanan yang dikonsumsi juga makanan yang sehat, gaya hidup juga gaya hidup yang sehat, istirahat cukup, olahraga, insya Allah ini masalah kesehatan insya Allah bisa akan terpelihara dengan baik. Ini dari sisi masyarakatnya, dari sisi kita anggota legislatif ataupun dari eksekutif, saya pikir kita sudah berupaya secara maksimal. Kebutuhan dasar terkait dengan masalah kesehatan tadi ini yang kami bisa, dan kami akan berupaya terus untuk kedepannya supaya layanan kesehatannya akan lebih baik. Baik.
Terima kasih Pak Soleh. Untuk Pak Andri mungkin Kesehatan tanggung jawabnya siapa? aja. Ya, tanggung jawab dirinya sendiri. Oh, dirinya sendiri. Dia tanggung jawab dirinya sendiri. Sama kayak Pak Soleh tadi, bener. Tanggung jawab dirinya sendiri. Makanya harus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya termasuk jaga makanan, masih hidup sehat itu tidak boleh merokok Pak Soleh. Kopi juga dikurangi, olahraga dan seterusnya. Artinya kalau ngomong kesehatan ya memang tanggung jawabnya dirinya sendiri. Cuman terkait dengan pelayanan kesehatan tanggung jawab siapa? Itu pemerintah daerah. Ya semoga kita, Mas Bupati, ini semuanya bisa merangkai semuanya agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasaman bisa gratis, baik dan prima. Bukan hanya gratis, tapi lelet, ya kan ya? Gratis, baik dan prima. Artinya itu semua terlayani dengan baik. Dan selama ini sudah berjalan ya Pak ya? Sudah, tinggal nambah lagi. Tinggal penambah lagi. Ya, tinggal penambah lagi. Kita sudah berupaya maksimal. Komisi 4 dengan Mas Wanti kita berusaha maksimal. Kalau kalau nambah sedikit, kalau sebenarnya dimaknai kalau ngomong ideologi ya, siapa sih apa kewajiban kita sebagai penyelenggara pemerintahan terhadap orang-orang yang tidak mampu di meja operasi dan dia tidak punya uang? Itu kategorinya sebenarnya kalau di ideologi kami namanya orang-orang marhen. Siapa yang harus melindungi mereka? Ya pemerintah, ya kita. Bagaimana ngelolanya? Ya lewat APBD tadi. Itu kewajiban kita, sudah perlu dipertanyakan. Makanya saya, Pak Soleh, Mas Bupati, Neng Mira ini berusaha semaksimal mungkin agar semakin hari semakin baik. Pelayanan gratis, tepat, baik, prima, tidak hanya gratis terus lelet. Kira-kira kayak gitu. Dan itu sudah berjalan di kita bangun terus supaya jauh lebih baik. Iya, dan meningkatkan ya Pak ya. Ya, mulai MRI, hemodialisis yang sebenarnya rumah sakit kita, Mbak Angil, kalau mau diadu, mohon maaf, dengan seluruh rumah sakit pemerintah daerah sampai Banyuwangi, berani kita ya? Berani. Dan nomor 1 katanya. Berani. Pasuruan. Loh iya, di daerah Surabaya Malang loh ya. Pasuruan ke timur ya. Iya, berani. Ya, berapa rumah sakit yang punya MRI? Mereka punya cuci darah berapa? Kita semua jenis penyakit spesialis punya. Di Bangil ini. Di Bangil. Apa Anda punya? Ini perlu diketahui oleh masyarakat Pak. Ya, nanti di segmen lain. Terima kasih Pak Andri. Terus Bu Nengila, ini gimana ini untuk pesan kepada masyarakat? Terima kasih. Ya. Kesehatan memang betul katanya Pak Ketua tadi, Pak Soleh, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dari desa, baru ke umumnya. Kita dukung program prioritas Pak Bupati, kita sosialisasikan ke masyarakat semuanya, kita berantas stunting sampai ke titik nol. Titik nol ya? Titik nol, saya optimis. Oh iya, luar biasa. Kita berantas stunting sampai titik nol. Itu keinginan kita semuanya, termasuk juga dari Bu Nila tadi. Baik, terima kasih Teng Lapor untuk kesempatan kali ini di Jawara Jagongan bersama Wakil Rakyat membahas terkait dengan kesehatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Seperti tadi disampaikan oleh beliau-beliaunya bahwa saat ini Kabupaten Pasuruan memang berencana ingin membangun rumah sakit, masih rencana dengan anggaran, dan keberhasilan menekan angka stunting juga ini sudah mulai dirasakan, dan masyarakat juga diharapkan nanti bisa semakin menjaga kesehatan dirinya sendiri, dan juga yang terutama adalah jangan lupa untuk bahagia biar tidak mudah sakit, kan begitu Pak ya? Betul. Terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Kan harus bahagia. Yang penting bahagia.